Jadi banyak sekali peluangnya di momen kurban ini. Keuntungannya bisa ya rata-rata sekitar 25-30% ya rata-ratanya. Ayo bahkan ada yang sampai 100%, itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Kandang Juragan semuanya. Kali ini saya Fadli Ramadan akan membahas mengenai salah satu bisnis ternak yang memang ini cukup banyak dilakukan oleh teman-teman peternak di Indonesia. Bahkan ini disebutnya sebagai lebarannya para peternak. Nah, udah pasti tahu dong, yaitu adalah bisnis kurban. Nah, bisnis hewan kurban. Jadi di Indonesia ini kan mayoritasnya muslim ya. Hampir 90% masyarakat Indonesia itu muslim. Jadi memang di Indonesia ini muslimnya terbesar di dunia, karena Indonesia pun peringkat keempat ya kalau nggak salah secara populasi secara internasionalnya. Jadi lebih dari 200 juta penduduk Indonesia itu beragama muslim. Yang ini berdampak juga pada sektor peternakan di Indonesia, yaitu adanya tadi ada Idul Adha ya. Idul Adha itu dalam Islam mensyariatkan ya. Jadi Islam sendiri mensyariatkan pemeluknya ya, para muslim ya tentunya yang mampu untuk melakukan kurban setiap tahunnya di momen Idul Adha tersebut. Yaitu ini kemudian membutuhkan ternak-ternak yang memang sudah diperintahkan, yaitu apa aja sih ternaknya? Pertama ada unta ya, ada unta. Kemudian ada sapi. Jadi kalau di Arab dulu dikenal sapi, belum ada kerbau. Kalau para ulama menyamakan juga kerbau ya. Jadi sapi dan kerbau. Kemudian yang terakhir, yang paling kecil adalah kambing dan juga domba. Nah, akhirnya banyak tuh pedagang-pedagang musiman yang berjualan hewan ternak pada momen kurban. Jadi banyak, nggak hanya dari peternak-peternak yang biasa aja, tapi juga banyak orang-orang, misalkan ada yang karyawan atau juga punya bisnis lain. Nah, di saat momen Idul Adha ini akhirnya mereka juga sama-sama berjualan kurban. Begitu. Bibit rumput varietas unggul yang dirilis oleh BB Biogen yaitu rumput Biogras, rumput Biovitas. Bagi Sobat Kandang Juragan yang ingin memesan bibit rumput Biogen, bisa menghubungi kontak kami yang tertera di bawah ini. Nah, apa aja sih fakta-fakta unik atau fakta-fakta menguntungkan dari kurban sehingga banyak sekali orang yang berjualan kurban ya, atau juga sangat menguntungkan? Yang pertama, kurban itu dilakukan setahun sekali dan ini adalah momen pemasaran hewan ternak terbesar gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan di hari biasa itu hanya orang-orang tertentu saja, pasarnya sangat sedikit ya. Misalkan hanya pasar, kalau misalkan sapi hanya ke pasar itu misalkan untuk bakso dan lain-lain, banyaknya kebutuhan harian. Nah, kalau di kurban ini kan banyak para orang-orang yang biasa ya, konsumen-konsumen masyarakat yang juga melakukan pembelian sapi untuk dikurbankan. Termasuk juga misalkan kambing dan domba. Biasanya kan apalagi kambing dan domba di Indonesia hanya restoran-restoran tertentu aja, misalkan yang sate kambing, kemudian ada restoran-restoran Timur Tengah, terus ada juga yang jualan soto dan sebagainya. Itu menggunakan daging dari kambing dan domba. Tapi sisanya itu sedikit, paling juga ada dari akikah. Nah, kalau dari kurban ini momennya benar-benar di satu waktu. Dan ini masyarakat umum pun menjadi konsumen pada akhirnya, konsumen hewan ternak. Jadi target pasar hewan ternak. Makanya ini sangat besar gitu. Jadi banyak sekali peluangnya di momen kurban ini. Makanya banyak juga, termasuk saya ya, awalnya masuk ke dunia peternakan ini dari momen kurban tersebut. Kemudian yang kedua adalah keuntungannya besar gitu. Kenapa keuntungannya besar? Karena ini kita langsung ke end consumer ya. Kalau misalkan sebelumnya kita menjual hewan ternak itu juga ke bisnis ya, jadi B2B kan. Jadi dari kita peternak kemudian kita jual ke pedagang gitu, yang mereka jual lagi. Tentunya itu marginnya akan tipis karena kan mereka juga perlu margin juga dari pedagang tersebut gitu. Nah, kalau kita ini bisa langsung ke end consumer atau ke pengguna langsung, ke konsumen langsung yang memang langsung mengkorbankan hewannya. Jadi dari situ
keuntungannya pun berbeda dibandingkan dengan yang ke sesama bisnis. Jadi keuntungannya bisa ya rata-rata sekitar 25-30% ya rata-ratanya. Ayo bahkan ada yang sampai 100%, itu ada. Itu beneran ada ya. Misalkan, tapi itu untuk segmen-segmen tertentu, misalkan kambing-kambing yang besar atau domba-domba Garut yang besar-besar itu kan itu harganya sangat mahal ya ketika dijual, apalagi ke kalangan-kalangan tertentu. Misalkan dijualnya sampai 15 juta rupiah, padahal misalkan modalnya cuma 6 juta, 7 juta. Itu kan berarti untungnya 100%. Termasuk juga sapi-sapi sapi-sapi super, sapi-sapi jumbo ya, sapi monster itu kan yang 1 ton ke atas, itu ada yang dijualnya di atas 100 juta. Padahal mereka misalkan melihara itu dari modalnya mungkin sekitar 50-60 jutaan. Itu keuntungan yang sangat besar. Tapi tentu itu juga apalagi misalkan sapi-sapi monster itu kan mereka bukan hanya saja membayar secara HPP tapi juga secara value, karena memelihara sapi besar itu dan juga kambing domba besar itu tidak mudah dan perlu perawatan khusus gitu. Dan gak semua hewan itu bisa mencapai titik tersebut. Jadi ada genetik tertentu gitu. Nah, itu keuntungannya bisa bahkan sampai 100% per ekor ya. Gitu. Tapi kalau di rata-rata tadi saya bilang sekitar 25-30% lah gitu. Kandang juragan memproduksi silase rumput yang dapat digunakan untuk pakan kambing, domba, sapi perah, maupun sapi potong. Bagi sobat kandang juragan yang berminat memesan silase, dapat menghubungi kontak WA yang tertera di bawah ini. Jadi bahkan karena untungannya begitu besar, saya banyak kenal peternak yang memang mereka itu mengandalkan setahun sekali dari kurban aja. Jadi hasil jualan sekali dalam setahun tapi bisa menghidupi untuk sepanjang tahun gitu. Itu karena saking besarnya, momennya besar, kemudian keuntungannya juga besar. Kemudian yang ketiga, tidak terlalu sulit. Nah, kenapa tidak terlalu sulit? Yang pertama karena pasarnya besar sekali. Kita nggak pusing lah. Bahkan orang-orang terdekat kita, misalkan om kita, terus saudara, terus juga teman-teman yang sudah cukup mapan gitu kan, yang sudah mau berkurban, itu bisa jadi sasaran kita, atau DKM tempat kita tinggal, kantor-kantor dan sebagainya. Itu kan besar sekali peluangnya. Dan juga kenapa mudah, selain tadi pasarnya besar, yang kemudian kedua adalah mengenai spesifikasi hewan kurbannya. Itu kalau kita mau jualan hewan ternak untuk pangan nanti, yang misalkan untuk kebutuhan daging, susu dan lainnya, itu biasanya lebih intens. Kenapa? Karena kualitas daging di sini juga sangat berpengaruh ya. Nanti ada persentase karkasnya kan, terus kemudian kualitas dagingnya jangan sampai berair gitu. Nah, kalau dari hewan kurban itu yang penting kelihatannya gemuk dan juga sehat aja gitu. Karena kan dibelinya secara hidup ya. Yang penting bagus secara penampilan, itu sudah cukup bagi konsumen. Nggak terlalu penting dagingnya seperti apa gitu. Jadi perawatannya dari segi pakan dan lain-lain lebih mudah untuk kurban. Nah, jadi itu 3 fakta unik dan juga menguntungkan dari kurban. Makanya banyak sekali, atau saya juga menyarankan teman-teman kalau misalkan mau mulai beternak, itu mulai dari sini dulu, belajar jualan, belajar memasarkan hewan kurban. Dan juga ini bisa jadi momentum untuk nanti lebih maju lagi dalam bisnis peternakannya begitu. Oke, jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Jangan lupa klik like pada video ini dan subscribe channel Kandang Juragan. Sampai bertemu pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.